Banyak yang bilang film-film Jepang itu horornya nggak pernah setengah-setengah nakutin ya. Kebanyakan dari film-film Jepang yang horor atau genre horor itu diambil dari urban legend yang memang terjadi di tengah masyarakat orang Jepang. Hari ini bersama Chandra, saya Robi Purba dan bintang tamu spesial kita yang memang asal ya dari Jepang. Iya, Kenta. Ada Kenta di sini. Kita ngobrol tentang cerita yang menakutkan hantu-hantu dari Jepang di pada maghrib. Kita ada 5 hantu Jepang di sini yang menakutkan. Nanti aku akan langsung konfirmasi ke Kenta apakah menurut Kenta ini benar atau tidak, dan apakah ketika Kenta kecil di Jepang memang mendengar tentang hantu ini atau tidak. Kochisake Onna. Oh iya. Aku tahu itu. Ini adalah hantu wanita yang tewas terbunuh dengan keadaan mulut sobek sangat besar. Iya, sampai sini ya. Menurut sejarah, ia adalah seorang wanita yang sesungguhnya cantik, yang hidup di zaman Heian dan menjadi seorang istri samurai. Namun, sifatnya yang buruk mengalahkan kecantikannya. Tapi bukan istri samurai, bukan itu. Dia mau jadi cantik, jadi operasi, tapi itu gagal gitu. Dan dia mati. Iya, enggak mati. Jadi ini mulutnya sampai sobek sampai sini. Jadi dia malam nanya ke orang, aku cantik tapi masih pakai masker ya. Pakai masker, jadi dia bisa mata doang. Jadi ini cowoknya jawabnya, iya cantik. Ini juga buka, terus ternyata mulutnya sobek. Bahasa Jepangnya gimana Kenta kira-kira pada saat aku cantik tidak? Watashi kirei. Oke. Watashi kirei. Kore demo. Gitu. Pasti buka ternyata udah hantu. Iya. Yang kedua, Okiku. Menurut mitos, Okiku merupakan pelayan yang pernah menghilangkan 1 dari 10 pusaka milik tuannya. Sejak kematiannya, setiap malam terdengar suara Okiku yang meratap sambil menghitung pusaka dari dalam sumur. Begitu sampai ke angka 9, suaranya berubah menjadi tangisan memilukan, dan kabarnya arwah ini bisa ditenangkan jika dari atas ada orang yang berteriak kata 10 untuk melengkapi hitungan. Iya, kalau nggak salah ya, Okiku itu berhitung piring bukan sih? Berhitung piring. Berhitung piring. Iya, kayak 1, Iya, 2, 3 gitu. Ini soalannya dengar gitu. Mungkin ya. Jadi ini hantu anak-anak atau apa? Iya, hantu anak-anak ya, buat Iya, anak-anak. setengah anak-anak kayak lagi bermain. Iya. Kayak ini sama teman-temennya. Iya, gitu. Iya. Yang ketiga, ini aku pernah nonton nih. Teke-teke. Teke-teke merupakan hantu yang paling sering diperbincangkan. Beneran kaget. Ini jatuh ya. Mata. Jangan deh. Ya, ini beneran settingannya doang yang jatuh. Nggak dikerja-kerjain kita. Teke-teke konon adalah hantu wanita yang meninggal secara mengenaskan di sebuah stasiun kereta Hokkaido. Kabarnya teke-teke terjatuh di atas rel kereta dan tubuh bagian bawahnya terlindas kereta. Jadi dia kalau jalan kayak gitu. Ada suaranya. Teke-teke digambarkan merangkak dengan kedua tangannya dan bagian pinggang hingga kakinya sudah tidak lagi terlihat. Suara gertakan yang muncul dari langkahnya terdengar seperti kata tek-tek-tek-tek. Makanya disebut dengan teke-teke. Ngelihatnya serem banget sih. Ada cerita ya. Aku ini benar atau tidak gak tahu. Misalnya ada kecelakaan sama kereta. Itu Jepang itu waktunya pas banget. Misalnya jam 12.00 harus keretanya datang. Mengerti gak? Ini jadi terus stasiunnya pas berhentinya 1 menit. Jam 12.01 harus berangkat. Gitu kan. Tapi kalau kecelakaan itu keretanya telat kan? Telat. Tapi ada informasi, maaf lagi ini kecelakaan sama orang, jadi maaf telat. Itu gak mungkin, gak boleh bilang kan? Jadi katanya lagi cari barang. Katanya tamunya kehilangan barang. Jadi lagi cari. Itu katanya berarti nabrak orang. Ada sesuatu lah ya. Iya, ada sesuatu. Atau Jadi ada yang bunuh ini diri. jadi informasinya sembunyiin gitu. Nggak boleh kasih tahu. Iya, rahasia gitu. Selanjutnya yang keempat, Oiwa. Yatsuya Kaidan. Iya.
Oiwa meninggal diracuni suaminya yang bernama Lemon hingga cacat dan tewas secara mengenaskan. Hantu Oiwa kemudian membalas dendam kepada Lemon. Singkat cerita, Lemon melangsungkan pernikahan kedua kalinya bersama wanita lain. Merasa ketakutan, Lemon justru memenggal calon istri dan mertuanya. Akhirnya ia tewas di tengah saudara lelaki Oiwa. Iya, Pernah dengar? Iya, pernah dengar. Itu Oiwa Okiku itu apa ya? Hantu balas dendam. Iya, hantu zaman dulu ya. Iya. Jadi kita Okiku Oiwa itu yang nama takut gitu. Mengerti nggak? Ini yang kalau misalnya kuntilanak gitu. Terakhir, yang kelima, Toiren no Hanako-san. Hanako digambarkan sebagai seorang gadis kecil dengan rambut pendek yang mengenakan rok merah. Menurut sejarah, Hanako terbunuh saat serangan udara pada zaman Perang Dunia II. Versi lainnya menyebutkan Hanako dibunuh oleh predator seksual yang mendapatinya bersembunyi di dalam toilet. Kisahnya populer di tahun 80-an. Jadi itu masih SD ya. Dianya masih SD. Terus dianya dibully dari teman-teman. Jadi dia setiap hari di toilet. Kalau makan di toilet juga, kalau ada waktu istirahat, jadi dia kabur ke toilet. Jadi terus kalau nggak salah toilet ketiga ya, paling ujung. Tapi dia sepertinya, mohon maaf Kak Kenta, dia memegang kayak boneka ya? Iya, kayak Ya, bener kan sih? boneka Iya, boneka. sama Sambil yang celana nunduk, kayak gitu. apa ya bahasa Indonesia yang celana Saya lokpet. bisa lihat di situ. Iya, kayak langsung gue flashbackin bang, Iya. Step, dia sambil bawa boneka sambil nunduk gitu, ngebayanginnya Iya, gitu. jadi lokpet Iya, rok segini lah, ya merah segini. Terus ini apa yang ada Rambutnya talinya gitu. agak panjang. Kayak berarti kayak Riani. Kenta kalau boleh tahu kenapa hantu-hantu atau roh-roh di Jepang itu kebanyakan membalas dendam? Kalau dari cerita-ceritanya seperti itu tampaknya. Iya, jadi Penuh dengan dendam. Jadi mungkin Jepang sama Indonesia itu beda ya budayanya ya mungkin ya. Jepang itu kalau ada masalah itu Dibawa sampai mati. ya tutup sendiri, jadi bawa sendiri, jadi simpan sendiri gitu. Mungkin orang Jepang itu ada bunuh diri itu banyak. Itu masalah itu dari situ. Jadi ada masalah kecil, tapi masalah kecil itu kan ada banyak itu mungkin penuh. Iya, ditumpuk-tumpuk di Iya. kepikiran langsung. Iya. Kalau Kenta sendiri bisa melihat hantu? Aku gak bisa, tapi aku juga apa ya suka ikut syuting hantu kan. Aku gak bisa lihat, tapi Merasakan ada yang ya? merasa gitu. Kalau di dekat Frisli rasanya gimana? Jadi Frisli itu udah demang, udah tahu kan. Jadi apa? Aku udah aman. Jadi Frislinya bisa dibantu gitu, dibantuin aku. Jadi kalau ada apa-apa ini kalau ada Frisli aku aman gitu. Iya. Kalau sekarang di sini merasakannya nggak pengen ngeliat kemana? Yang benar-benar nggak pengen dilihat sama Kak Kenta. Sana ya. Gak tahu ya. Emang nyebelin mereka. Iya. Nyebelin mereka. Kalau pengalaman di Jepang ada misteri yang Ada banyak. Ini aku kampung aku terkenal banget. Ada yang banyak tempat bahasa Indonesia apa? Ada gunung, tapi mau lewat jalan yang ada terowongan. Itu aku takut banget. Jadi di bawah gunung gitu terowongan. jadi itu sekarang nggak pakai ya, nggak pakai. Dulu Jepang itu jajang, boleh nggak ya? Nggak boleh. Boleh nggak ya? Iya. Boleh bicara ya? Boleh. Jajah Indonesia, Korea. Korea. Kan. Jadi orang Korea itu bawa ke Jepang, terus bikin Buat jalan di terowongan terowongan. kan. Nggak kasih makanan, nggak kasih Romusa ya, istirahat. di Indonesia namanya. Jadi ini mereka ini kerja terus kan, mati dong, mati kan, Betul. mati. Di situlah banyak di situ. Iya. Kalau Kenta ngelewatin di situ rasanya gimana? Aku ini udah tutup, nggak bisa masuk. Tapi aku waktu itu nyupir mobil. Tapi aku takut banget, jadi ini gantiin teman. Jadi aku di belakang aku gini, aku nggak mau lihat gitu. Chandra lihat apa di Kenta? Sebenarnya yang tanya-tanya, apa sih ketakutan Kak Kenta terbesar melihat makhluk itu? Apa takut dicekik, apa takut diserang, apa takut kerasukan? Enggak, aku apa ya, gampang percaya. Jadi apa ya? Gampang percaya. Gak mau percaya. Nggak percaya tapi ngerasakan kehadirannya. Iya, jadi apa ya? Aku nggak bisa jelas. Aku takutnya apa? Aku nggak jelas ya. Tapi itu Menghantui aja iya, rasanya. iya. Kalau yang saya lihat sih bang di Kak Kenta nih ya, orangnya sangat cuek bang sebenarnya.
Cuman di balik cuek itu kadang dari yang sama teman-temannya diomongin tentang goib jadi langsung, ih gue kok merinding. Iya. Ih kok gue merinding. Iya. Jadi kayak gitu. Kebawa-bawa. Ke bawah lagi, dibangkitin lagi. Apa Chandra, kalau memang di setiap negara tuh hantunya beda-beda ya? Itu gimana sih? Kalau penglihatan orang di Jepang hantunya begini, di Indonesia hantunya pocong kuntilanak. Nanti kalau kita ke Amerika beda lagi hantunya, itu gimana pengklasifikasian hantu-hantu sesuai dengan wilayah dan daerah itu? Kalau mudah-mudahan ya omongan saya benar pasti saya sih Bang ya. Ini kalau misalkan yang kayak di Jepang, ya Penjelasannya. beda sugesti sama orang sih Bang, dikarakterin sama orang. Dilihatnya tuh seperti apa orang yang sebut. Kayak kuntilanak taunya perempuan itu bawa gendong anak kecil. Ya kan, terus kayak pocong taunya ya dia seperti bantal. Oh, berarti atau- semua tergantung sugesti. Iya, sugestinya masing-masing, balik lagi Bang, diliatin ya. Dibangkitkan sugestinya masing-masing, dibalikin lagi seperti apa sih bentuknya yang itu makhluk. Bentukan aslinya? Iya, bentukan aslinya ya cuma satu wujud sih Bang, sebenarnya sesungguhnya. Entah dia aslinya kayak nenek-nenek, ya kan, atau kakek-kakek. Dia bisa berubah-ubah wujud dengan ilmunya dia. Kalau misalnya aku yang meninggal, akunya jadi hantu atau akunya jadi apa ya? Aku jadi kuntilanak juga kemungkinan ada. Gitu. Enggak sih Kak, kakaknya udah dibawa ke langit. Jin yang ada di situnya korinnya mendeskripsikan seperti kakak. Jadi kalau kakak pernah kejadian kan kiri kanan ya malaikat baik dan malaikat buruk ya pencatatnya. Ini yang ada di situ kejadian diulang flashback kembali. Jadi orang taunya itu Kak Kenta dulu kayak gini. Gentayangan, kalau di Indonesia kayak gitu, gentayangan, datang-datangin rumah. Kenta waktu pas main bola itu ada cerita katanya. Apanya? Waktu kecil main bola ada cerita ngeliat sosok perempuan. Oh iya, tapi aku Gak yakin itu hantu. nggak tahu ya. Aku kelas 6 ya. Kita kelas 6. Jadi kita Agustus itu bulan Agustus itu liburan panjang kalau Jepannya. Aku ikut klub sepak bola. Jadi 3 hari kita latihan di dalam gunung. Iya, dia. Terus kita main. Setelah itu kita malam itu kita uji nadi yuk. Oh, iya, uji iya. nadi yuk. Coba-coba lah Iya, ya. coba gitu. Uji Ya, kita nyali. main aja ya. Isan-isan aja. Terus satu orang isan-isan kagetin. Ada yuk apa? Terus lari kan, terus semuanya ikut lari. Bohong. Ternyata apa itu? Semuanya dia di agak tinggi ya, tempat agak tinggi. Ya semua lihat, ya semuanya bilang gitu. Jadi semua lihat sana. Apa itu? Iya ini cewek ya. Terus kita lari. Terus kita udah lupa ya, tidur. Pagi kita lari. Pagi lari. Terus kita naik ke atas. Ternyata di situ ada kuburan. Tapi nggak tahu ya, aku nggak tahu, tidak tahu. Sebenarnya sih yang kayak gini Bang, mukanya rambutnya panjang tapi agak ketutup ya. Iya. Yang kayak baju putih Iya, gitu ya. mukanya agak ketutup sih ininya. Soalnya kenapa di sininya ini kayak Iya. rusak sih. Iya. Tapi aku nggak tahu, ini rambutnya di depan ya. Iya, Jadi di depan. dianya belakang atau depan aku nggak tahu. Iya. Tapi pokoknya aku tahunya ini cewek, bajunya putih kimono ya, kayaknya putih, warna putih kimono. Kalau kuntilanak yang Indonesia di Jepang disebutnya bajunya kayak apa katanya? Aku belum pernah lihat kuntilanak ya, jadi nggak Iya, tahu iya. ya. Kan kalau di situ digambarkan, dideskripsikan baju putih, kain gitu kan. Padahal kita juga bingung yang meninggalnya pakai kain pocong, kok dia punya daster gitu ya. Dapat dasternya dari mana gitu. Nah kalau di sana tuh gimana? Orang Jepannya kalau meninggal itu pakai kimono ya, kimono putih. Itu deh jadi gini kan? Oh iya gitu. Ngerti nggak? Ini lihat nggak? Jadi kanannya ke bawah, kirinya atas. Itu kimono yang benar. Tapi kalau meninggal itu balik. Gini. Jadi gak ada yang kimono yang putih-putih. Karena buat orang meninggal. Orang meninggal. Iya. Jadi Gitu. kimono putih Iya, dan jadi- posisinya pun kebalik itu harus untuk Iya. yang meninggal. Jadi kalau hantu Jepang itu pakai kimono ya. Itu sama cowok sama cewek, dua-duanya sama. sama-sama pakai kimono. Iya. Biar enak makan. Iya, makasih banyak. Chandra makan. Iya. Iya, makan. Chandra, lihat itu di lensa di monitor. Kurus banget kamu, Chandra. Tuhan. Terus kalau misalkan ini kan kalau misalkan sering ngobrol sama orang indigo dan deket, katanya kita ikut kerasa kayak
nambah kesensitivitas kita ya. Kita makin sensitif, makin tahu. Kayak bisa masain. Tadi waktu yang Chandra bilang, Kak Kental di sini ngerasain apa, nggak pengen lihat kemana. Itu langsung ngerasain kayak merinding nggak sih? Aku takut kan, jadi aku nggak mau pikir gitu. Tadi donatnya kemana? Udah masuk semua? Hah? Udah habis? Udah habis. Cepet banget. Lagi. Ya. Cepet ya. Tapi aku bingung sama kali penjelasan Chandra bilang kalau wujud hantu itu berbeda-beda berdasarkan Sugestinya bang, sugesti manusia. Jadi kayak pendapat Kapten Vincent dong ini. Jadi gimana yang benar? Nah, Chandra lihat bagaimana sebenarnya wujudnya? Sugestinya misalkan Kak Kental nih lagi takut sama apa sih? Pocong. Tiba-tiba kayak ngerasain di depan ada pocong. Yang diingetin Kak Kental apa? Pocong. Dia cuma satu makhluk, cuma jadi pocong doang. Padahal cuma satu makhluk, tapi dia bisa berubah-ubah. Kalau sama Kapten Vincent kan dia bilangnya nggak begitu terlalu percaya tentang begitu, tapi dia percaya adanya iblis dan Tuhan. Cuman dia percaya sama iblis sama Tuhan aja, di dalam situ juga harusnya tahu mana yang buruk dan baik, dan yang buruk kan selalu ada, yang baik juga pasti selalu ada. Gitu sih paling. Mohon maaf sekali lagi, mana donatnya? Hah? Udah habis. Hilang lagi. Udah, sekalian closing. Udah ada ya? Satu lagi. Boleh. Sebenarnya banyak yang berpendapat ya Chan. Kalau lagi Ramadan katanya syaitan itu dikurung. Tapi kenapa masih banyak orang yang nggak mau berpuasa atau tergoda puasanya? Sebenarnya sekali lagi syaitan terbesar itu adalah kita sendiri. Kita harus mengurung diri kita. Nah, itu bener bang. Itu yang ngaji yang bener kayak gitu bang. Itu maksudnya setan itu adalah diri kita Nah, sendiri. Kita bener. yang dikurung, bukannya si setan yang Dikurung semua. Iya. Aktivitasnya mereka tuh dikurangin bang. Misalkan kayak kita aktivitas kerjanya sampai jam 5. Mereka cuma sampai jam 4. Tetap setannya ada. Itu yang dibilang itu hati manusianya. Dikurung, dibelenggu nafsunya. Assalamualaikum. Mana donatnya? Hah? Abang cuma satu kalimat loh. Jangan baru makan satu dari tadi. Udah kita pamitan biar kita habisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa itu setan itu. Assalamualaikum, dadah. Jangan lupa like, subscribe dan share teman-teman. Dadah. Thank you, Ya, makasih. makasih donatnya. Sayang. Ya, udah. Lama gak usah malu-malu. Hilang lagi cepet banget loh.